yang sekarang adalah tren kedua HIV, yang kedua TB karena lagi gencar-gencar. Ya, yang HIV sekarang kasusnya juga lebih meningkat. Yang TB ini kita dicanangkan untuk 2050 kita harus terhindar dari TB. Karena program kerjanya sangat banyak sekali yang kita lakukan untuk mensukseskan TB dan terus yang TB atau demam berdarah. Bagaimana Puskesmas memastikan masyarakat memahami pentingnya pencegahan penyakit menular? Itu kita sebelum menjalankan program itu ada kuesioner. Contohnya tentang TB itu bisa melakukan sebaran kuesioner yang kita sebarkan ke masyarakat berupa kuesioner pertanyaan-pertanyaan yang di awal tahun untuk mengetahui apakah masyarakat itu tahu tentang PSN atau pencegahan pemberantasan sarang nyamuk ya, dan penyakit TB, penyakit HIV itu kita rangkum dalam kuesioner yang kita sebarkan ke masyarakat dan kita backup. Lalu apa prosedur yang dilakukan Puskesmas dalam mendeteksi penyakit menular seperti TB atau HIV? Untuk TB ya, TB itu prosesnya lumayan panjang. Untuk seperti tadi saya katakan, target terduga TBC di tahun 2024 itu kita ditarget mendapatkan terduga TBC 404 itu terduga TBC. Itu kita bisa memenuhi lebih dari itu. Asalnya dari mana? Pertama itu kita ambil dari pasien yang berkunjung ke unit layanan di Puskesmas yang ada gejala TB, terus kita screening, terus kita periksa dahaknya melalui TCM. Ya, TCM itu adalah alat untuk mendeteksi apakah dahak itu mengandung Mycobacterium atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pasien itu yang positif itu masih sensitif terhadap obat-obatan lini pertama, terutama yang rifampicin, atau sudah tidak sensitif atau resisten. Itu kita punya, yang punya di Puskesmas Tamberboyo. Pokoknya yang di Kabupaten Tuban itu tidak semua puskesmas memiliki alat yang namanya TCM atau tes cepat molekuler atau gene export namanya. Itu kita dikasih alat itu untuk bisa mendeteksi seseorang itu sakit TBC atau tidak. Nah, itu kita alatnya punya, bahkan kita menjadi rujukan dari puskesmas sebelah, puskesmas yang di lingkungan misalnya kayak seperti Kerep, Terusan Bulu, Bancar, itu kalau ada terduga itu rujuknya ke Puskesmas Tamberboyo itu untuk deteksi terduga. Setelah terduga kita jaring, kita periksa di alat yang namanya TCM. Kalau misalnya hasilnya itu positif, langsung kita obati. Untuk pengobatan itu kita OAT atau obat anti TBC itu cukup, dan jangka waktunya antara 6 bulan sampai bisa juga 1 tahun untuk TB yang lain. Itu terus untuk yang sudah terdeteksi sakit, dinyatakan sakit, itu kita lakukan yang namanya investigasi kontak. Misal di keluarga ada yang sakit gitu, satu kakak misalnya ada 5 orang, yang sakit itu 1, yang 4 itu kita kunjungi rumahnya untuk dilakukan investigasi kontak. Apakah yang 4 ini juga menderita sakit yang sama seperti yang sakit pertama ini atau tidak. Itu kita lakukan seperti itu.
kita pantau terus yang penderitanya itu sampai sembuh dalam waktu 6 bulan itu melalui pemantauan yang namanya follow up. Untuk follow up itu kita lakukan beberapa kali. Untuk pengobatan yang sudah berlangsung 2 bulan itulah kita lakukan follow up seminggu sebelum akhir pengobatan fase awal atau 2 bulan. Itu kalau hasilnya negatif, kita lanjutkan pengobatannya untuk fase lanjutan. Jadi fase pengobatannya ada 2 fase. Fase awal 2 bulan, terus fase lanjutan 4 bulan. Jadi totalnya ada 6 bulan. Setelah pengobatan berjalan sampai dengan bulan yang kelima, kita tes lagi pH-nya. Apakah negatif atau positif. Kalau negatif itu berarti memang progres pengobatannya baik. Lanjut setelah nanti di akhir pengobatan yang di 6 bulan itu kita lakukan tes lagi, ya, tes follow up. Setelah di akhir pengobatan follow up-nya ternyata negatif, itu kita nyatakan sebagai pasien yang sudah sembuh atau sukses pengobatannya. Tuh.